warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hanifah Nur Isanti, dosen dari Prodi Sarjana Terapan Tata Busana Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Busana Daerah, dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah dari Busana Daerah. Mata kuliah Busana Daerah dengan kode KDK 6209 merupakan mata kuliah praktek dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester genap untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Tata Busana. Mata kuliah ini berisikan konsep teoritis dan keterampilan dalam mendesain, membuat macam-macam kebaya dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai jenis busana daerah seperti long torso atau kamisol, macam-macam kebaya, dan surjan, mulai dari membuat desain, membuat pola, merancang bahan dan harga, sampai dengan teknik menjahitnya. Dengan pendekatan Project Based Learning atau PBL, mahasiswa diajak aktif untuk membuat desain, membuat pola, merancang bahan dan harga, sampai dengan teknik menjahit produk melalui kegiatan praktek, eksperimen, diskusi, dan kerja proyek. Selanjutnya diadakan presentasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Busana Daerah yaitu yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menguasai pengetahuan umum, konsep teoritis, bidang desain busana, pola, batik, teknik penjahitan beserta hiasannya yang mampu mengimplementasikan keilmuan secara mendalam, baik secara manual maupun menggunakan perangkat komputasi secara kreatif dan inovatif. Yang keempat, menguasai pengetahuan konsep teoritis secara umum dan melakukan analisis terhadap pengujian kualitas fashion. 5. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada orang lain yang membutuhkan. Yang keenam, mampu membuat busana custom made maupun garment menggunakan teknologi fashion beserta hiasan serta aksesori berdasarkan kesehatan, keselamatan, kerja, lingkungan hidup. Yang ketujuh, memiliki keterampilan memperagakan, memamerkan, dan mengkomunikasikan gagasannya secara lisan dan tertulis. Adapun topik-topik dalam mata kuliah ini disusun secara bertahap. Pada minggu pertama dimulai dengan pengenalan tujuan mata kuliah serta membangun atmosfer pembelajaran. Selanjutnya, pada minggu kedua dan ketiga, mahasiswa mempelajari macam-macam busana daerah di Indonesia. Pada minggu keempat, mahasiswa membuat desain dan membuat pola dasar kebaya. Pada minggu kelima, mahasiswa memotong, memberi tanda jahitan, menjelujur, serta mengepas kebaya atau pasang satu. Pada minggu ke-6 dan ke-7, mahasiswa menjahit dan menyelesaikan kebaya. Pada minggu ke-8, mahasiswa membuat pola dasar, kain jadi, kemudian mengubah pola, merancang bahan dan harga sebagai UTS. Minggu ke-9, mahasiswa membuat pola besar, memberi tanda jahitan, menjelujur kain jadi. Pada minggu ke-10, mahasiswa mengepas kain jadi atau pasang satu, kemudian menjahit kain jadi. Pada minggu ke-11, mahasiswa menjahit dan menyelesaikan kain jadi atau pasang dua. Pada minggu ke-12, mahasiswa membuat desain dan membuat pola dasar long torso, mengubah pola long torso, merancang bahan dan harga. Minggu ke-13, mahasiswa mengubah pola long torso, merancang bahan dan harga. Minggu ke-14 dan ke-15, mahasiswa memotong, memberi tanda jahitan, menjelujur long torso hingga mengepas long torso atau pasang satu, dilanjutkan dengan menjahit. Pada minggu ke-16, mahasiswa mengumpulkan long torso dan membuat laporan, serta dilaksanakan UAS. Seluruh aktivitas ini dikemas dalam bentuk ceramah singkat, diskusi, demonstrasi, praktek, eksperimen, kerja proyek, dan presentasi hasil karya.
Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga menerapkan prinsip-prinsip kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH dalam praktik busana daerah, serta dilatih untuk mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil karya secara profesional, baik secara individu maupun kelompok. Untuk mendukung pembelajaran mata kuliah busana daerah, digunakan berbagai referensi, antara lain yakni buku, artikel jurnal, dan ulasan teknologi yang relevan. Buku-buku antara lain yakni buku Indonesia Indah, busana tradisional, eksistensi kebaya dari masa ke masa, kebaya melintasi masa, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang pakaian dinas pegawai aparatur sipil negara, serta buku konstruksi pola busana wanita di tahun 2010. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian dilakukan melalui tes dan non-tes dengan komposisi, tugas praktik, dan laporan sebesar 50%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%, dan kehadiran serta partisipasi aktif sebesar 5%, sehingga total keseluruhan yaitu 100%. Nilai akhir mata kuliah dari mahasiswa dihitung berdasarkan akumulasi dari seluruh komponen penilaian tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah busana daerah untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Tata Busana Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas tentang membuat desain dan pola long torso yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni perancangan pola busana. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai perkuliahan hari ini ya, mari kita berdoa sesuai agama kepercayaan kita. Berdoa disilahkan. Selesai. Baik, untuk hari ini kita perkuliahan kita di busana daerah ya. Materinya apa? Pembuatan ya, desain dan pola long torso ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, hari ini ada yang tidak berangkat? Hadir ya? Oke, hadir semua. Baik, nah selanjutnya desain dan pola. Nah, desain itu apa? Rancangan ya, rancangan bagaimana kita akan membuat sebuah karya ya. Nah, yang akan kita buat nanti contohnya seperti ini ya. Kemudian long torso. Apa itu long torso? Kalau dilihat dari sini, ada yang tahu? Belum? Bastir? Ya mungkin ya. Jadi long torso itu kalau dari bahasa Jawanya itu kutang panjang ya. Jadi ada yang tahu apa itu? Ya, jadi panjang ya, long torso itu jadi kutang panjang sehingga ukurannya melebihi dari pinggang. Jadi nanti kalau desainnya ya harus melebihi pinggang gitu. Oke, nah selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kita mengetahui apa? Nah, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat menguasai konsep ya. Konsep apa itu long torso, kemudian dapat membuat desainnya ya. Selanjutnya membuat pola dasar long torso. Nah, untuk hari ini kita nanti sampai ke mahasiswa bisa mengukur ya. Jadi membuat desain, mengukur, kemudian nanti selanjutnya untuk penugasan yakni membuat polanya ya. Oke. Nah, selanjutnya kompetensi penunjangnya ini yakni mahasiswa mampu bertanggung jawab secara mandiri maupun kelompok dan memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait pembuatan pola dasarnya ya. Tuh, kemudian untuk penilaian seperti yang Ibu sampaikan di awal ya, di RTS nanti kognitif, afektif nanti 50% dan partisipatifnya yakni pembuatan proyeknya itu 50%. Baik, untuk long torso, nah ini yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, kutang panjang ya, menutup perut dikenakan dengan kebaya. Biasanya kita kenakan dengan kebaya. Nah, kalau zaman dulu seperti itu ya, tapi kalau sekarang sudah dimodifikasi, bahkan untuk bridal dan lain-lain ya. Oke, kemudian long torso ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti sebagai pakaian dalam perempuan. Kemudian pada abad ke-16 pemakaian long torso ini lebih dimaksudkan untuk menyempurnakan bentuk pinggang. Ya, kenapa?
saat itu ya kecil ya, jadi lebih seperti siluet apa? Jam pasir ya, betul ya. Oke, nah ini contohnya ya, ini yang sudah dimodifikasi. Kalau yang ini kan polos ya, polos, kemudian yang ini modifikasi dengan tiller, renda, pita gitu ya. Oke, nah ini contoh yang lain. Nah ini pengenaan dengan kebaya ya, contoh-contohnya. Oke, ini yang akan kita buat yang standar dulu. Nanti apakah boleh Bu desainnya dengan yang tadi ya, dengan bordiran mungkin, terus ditambah renda atau lace gitu ya, boleh ya, asalkan bisa mengukur dari kemampuan adik-adik sekalian, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah alat pembuatan pola sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Yang dibutuhkan hari ini apa? Ya, alat ya. Ya, gitu ya. Kemudian membuat polanya ini ya, alatnya buku pola, pensil, penggaris, penghapus dan lain sebagainya. Kemudian pakai letterban ya, nanti untuk memberi tanda ya. Jadi beberapa ukuran nanti harus kita beri tanda. Kemudian alat tulis dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke cara mengukurnya ya. Karena kita membuatnya long torso ya, tidak sampai panjang, berarti kita hanya membutuhkan ukuran bagian atas sampai panggul ya, itu. Jadi ada berapa ukuran di sini? Maksimal ini 9 ya, 9 ukuran. Oke. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 9 ya. Siapa yang mau jadi volunteer? Kita oke, Mbak Intan ya. Oke. Silahkan ya. Berdua ya, Mbak Intan sama Mbak Reva ya. Boleh. Oke. Kita latihan sekalian untuk mengukur badannya ya. Oke, silahkan diberi tanda ya. Lingkar badan 1, ini tandanya di atas, kemudian lingkar badan 2, kemudian lingkar badan 3. Ini di sini? Ya, boleh. Oke, silahkan. Yang diukur siapa ini? Mbak Eva. Ya, boleh. Berarti ini Mbak Intan nanti ini ya. Hadap sana Mbak. Oke. Nah, lingkar badan 1 kita beri tanda dulu ya. Oke. Nah. Ini kemudian lingkar badan 2 di bawah ya, bawah dada. Ya, betul. Oke. Kemudian nanti pas pinggang ya. Pas pinggang. Ya. Oke. Yang terakhir nanti pas panggul ya. Tuh, di bagian pinggang ya. Ukuran yang paling kecil di badan ya. Ya, terakhir di panggul. Kenapa sih harus diberi tanda? Supaya ukurannya ya nggak geser ya. Dan tepat ya, karena long torso ini harus tepat di ukuran titik-titiknya. Oke. Langsung, oke. Lingkar badan 1, nah diukurnya di mana? Diukur sekeliling badan melalui ketiak, kemudian melingkar di dada ya. Oke, boleh dibantu nulis Mbak? Boleh ya, salah satu dibantu nulis. Berapa? Semua pakai ukuran pas ya? Ya, ukuran pas ya yang dipakai. Ini lingkar badan 1. Oke Mbak, dibantu. Lingkar badan 1 80 Oke, lingkar badan 2. Diukur sekeliling badan ya, tepat di bawah dada. Gitu. 59 cm. Ya, lingkar badan, yang lingkar pinggang ya sekarang, lingkar pinggang ini diukur pas keliling pinggang. Oke. Kemudian panjang muka atas itu diukur dari tengah muka lingkar badan 1 sampai lingkar badan 2 di tengah mukanya ya, tengah muka ya, betul sampai ini ya, lingkar badan 2. Oke, berapa? 14 ya. Kemudian nomor 5, panjang muka bawah diukur dari tengah muka lingkar badan 2 sampai pinggang. 12 cm. Oke.
Nah, selanjutnya lebar dada ini diukur pada jarak kedua puncak dari dada ya. Oke, yang paling tinggi ya. Berapa? 16. Ya, 16 Mbak. Oke. Kemudian ini tadi lebar ya. Kemudian panjang buah dada diukur memanjang dari lingkar badan 1 ke lingkar badan 2 melalui puncak dada. Oke, betul. Jadi lewat tengah ya. 16. Oke, selanjutnya lebar buah dada ya. Diukur melebar dari tengah muka melalui puncak dada sampai batas dada pada sisi. Iya, Bu. Oke, sisinya geser sedikit. Ya, ini sampai tengah. Oh, sampai Ini ya, dari sini ke sini. gini ya. Ya, betul. Sampai ke batas dada. Nah, 24. oke. Nah, sekarang yang terakhir ya. Nih, batas buah dada diukur dari sisi sampai batas lingkar dada yang sini. 5 cm. Oke, 5 cm. Oke. Nah, ini sudah semua ya? Oke, panggul tadi sudah belum? Nah, kita tambah ya, tambah 2 ukuran untuk lingkar panggul dan tinggi panggul. Gitu. Ini yang dasarnya memang hanya ini, tetapi kita tambah 2 nanti untuk ke pecah polanya. Gitu. Lingkar panggul berapa? 95. Ditambahkan Mbak. Tinggi panggul. Ya, tinggi. Oke, berapa? 18 cm. 18 cm. Ya, sekitar itu ya untuk tinggi panggul. Biasanya berapa tinggi panggul? 18. Mungkin yang tinggi bisa sampai 20 cm ya. Oke, terima kasih Mbak. Bisa dilepas, nanti boleh gantian ya, nanti ya. Oke, boleh dilepas ya. Oke, nah tadi sudah dapat ukurannya ya. Nah, kalau kita sudah dapat ukurannya, terus kita ngapain? Membuat pola ya. Oke. Nah, lingkar badan 1, 2, pinggang, panjang muka atas. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh ya. Nanti ini contoh cara pembuatannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum kesini? Belum? Ya, kira-kira sudah paham ya sampai yang tadi ya. Oke, ini langkah membuat pola dasarnya sesuai yang sudah Ibu sampaikan dan sudah di-download ya dari Busmat ya. Oke. Nah, ini ya langkah pembuatannya. Kita membuat yang ini dulu ya. Jadi kita membuatnya setengah badan dari badan depan ke belakang ya. Jadi ada ini ya. Bagian ini nanti kita namakan bagian mungkum. Ya, mungkum. Jadi ini nanti yang kita pasang kap BH-nya di sini, ya. Jadi ada 4 pola, 1, 2, 3, 4. Nanti akan kita pecah kalau sudah jadi pola dasarnya. Kemudian yang selanjutnya, ini bagian pola mana? Belakang, ya. Yang ada ritnya nanti di sini. Boleh tidak Bu, potongan atau belahannya di depan? Boleh ya, bebas. Nanti desainnya yang jelas harus ada belahannya untuk masuk dari long torsonya gitu ya. Oke, nah ini sudah jelas. Nanti untuk tahapannya bisa dikerjakan nanti ya. Oke, ini keterangannya, kemudian cara membukanya seperti ini ya. Oke, kemudian nanti kalau adik-adik bingung cara membuatnya, sudah ada link YouTube-nya di sini juga ya. Jadi ini juga Ibu sudah membuat cara pecah mungkumnya seperti apa. Kemudian jadi bisa bukanya sebagaimana, berapa senti sudah ada di sini ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik untuk pengantar dari pembuatan long torsonya? Ada? Boleh. Untuk yang depan itu harus pakai atau enggak? Yang depan sini? Oh, sini ya. Oke. Kalau yang depan usahakan pakai balen ya. Karena apa? Itu untuk menyangga bagian depan biar bentuknya apa? Lebih baik. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Itu pakai enggak?
Nah, sisi. Oke, yang sisi ini tidak usah pakai. Ya sebenarnya boleh pakai. Cuman kalau nyamannya itu kalau di sisi akan susah buat gerak dan nggak nyaman gitu ya. Jadi ibu tidak menyarankan kalau untuk di sisi. Kalau yang depan boleh. Ya. Ada lagi? Boleh, Mbak Intan? Kalau untuk tulangan itu apakah kurang dari 4? Soalnya itu kan depan 2 dan Ya. kalau misal pengennya cepat itu Boleh, ya, boleh depan aja. Cuman kalau yang untuk kita kerjakan minimal 4. Ya, minimal 4. Nah, boleh nambah nggak? Kira-kira? Boleh, ya. Boleh, jadi nanti tinggal pecah polanya aja nanti ya. Misalkan ini mau 6, boleh ya. Misalkan depan 4, belakang 2, boleh. Mau 8, boleh ya. Jadi ya tinggal ini mau berapa potongannya gitu. Kemudian peletakan balennya ini ya, boleh 2, boleh 1. Ya, boleh balen jahit, boleh balen yang dimasukkan. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Lalu perbedaan untuk ramsa yang itu sama yang lurus itu apa ya, sama-sama kelemahan yang kelebihannya. Oke. Yang kamisel bentuk atasnya aja? Yang itu yang lurus itu. Oke. Jadi bentuk kalau yang di sini kan seperti hati ya. Ini ya bentuknya ke bawah ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak pingin terlalu terlihat bagian dada ya, bisa ini diluruskan aja. Ya, polanya sama. Nanti pecah polanya hanya berbeda di bagian ini. Bagian atas yang ini, Mbak. Bentar ya, Ibu back dulu. Oke. Nah, nanti bagian ini bisa kita lurusin aja. Boleh. Ya, jadi tidak harus ke bawah gitu ya. Kalau dasarnya silahkan dibuat yang sama dulu. Kemudian nanti kita pecahnya baru nanti kita luruskan. Gitu ya. Oke. Sudah? Oke, ada lagi? Oke, bagus ya. Kira-kira ada nggak? Ada ya, ada ya. Tidak harus, tapi bagusnya ada. Ya, karena apa? Ini kan untuk membentuk tubuh kita agar lebih bagus ya. Jadi ini ada cupnya, kemudian selain cup ada apa lagi? Biar dia bisa kokoh. Balen. Terus? Ini kan kayaknya apa? Ya, pelapis ya. Pelapisnya ditambah morigula. Gitu. Ya, jadi Vislin bisa ya. Jadi nanti tergantung looknya pengen seperti apa. Ya, kalau dia mau yang kokoh ya bisa ditambah morigula. Tapi kalau pengen yang nggak terlalu kokoh bisa Vislin aja. Tapi ibu sarankan kalau yang untuk latihan ya silahkan pakai morigula. Kenapa? Ya, biar nggak banyak tirasnya ya, terus lebih kokoh dan kita ngerjakannya lebih enak. Kalau Vislin itu nanti kalau lama-lama kemudian ada yang di dada itu nanti berserabut gitu ya. Jadi nanti hasilnya di sini jadi kurang rata, kurang rapi gitu. Oke, ada lagi? Ya. Untuk bahan itu buat hasil yang dijahit sama dimasukkan itu bahannya sama atau tidak? Jenis balennya atau hasilnya? Oh, kalau jenisnya beda. Kalau yang balen yang di selongsong ini ya, ini kan dia kita jahit dulu ya, diberi jarak setengah sentian lebih ya sesuai lebar balen. Yang ini baru kita masukkan gitu. Tapi kalau yang balen jahit sudah dijahit prinsesnya, itu baru kita jahit balennya gitu. Tapi kalau dari ibu ya dua-duanya tergantung jahit, cara jahitnya gitu ya. Kerapiannya juga tergantung masing-masing cara jahitnya. Ya, bagus yang mana kira-kira? Gampang yang dijahit gitu kan. Tapi harus diperhatikan ya di sini ya. Jangan balen itu letaknya jangan melebihi dari garis dari rudder ya. Biar tidak menusuk ya gitu dan hasilnya lebih rapi. Gitu. Oke, ada lagi? Yang bawah, oke. Sudah dapat tailoring belum?
Sudah. Nah, caranya sama ya, nanti dalamnya di zoom dan puringnya juga di zoom dengan luar. Dan dia bisa dibuka seperti saat membuat tailoring. Gitu ya. Jadi dalam itu tidak narik yang luar. Itu. Oke, gitu ya. Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, ya. Mana? Yang ini? Oke, kita lihat yang di sini ya. Ini ada pola 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita kutip pakai dorslah, kemudian kita potong. Nah, ukurannya apa? Nanti di sini ada ukuran dari sini ke sini, yang jelas lebar buah dada ya. Yang dari atas ke bawah itu nanti panjang buah dada gitu. Oke, ada lagi? Sudah? Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita masuk ke tugas ya. Oke. Ke tugasnya ya. Tugas yang pertama, nanti adik-adik silahkan mengukur partnernya ya. Boleh berdua, boleh bertiga ya. Kemudian membuat desainnya untuk PR-nya dan pola dasarnya dulu ya. Pola dasar yang seperti Ibu tampilkan tadi. Kemudian untuk pecah polanya di pertemuan berikutnya. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ini ukurannya ukuran sendiri atau? Ya, sendiri nanti yang kita pakai. Bebas Ibu beri ini ya, Ibu beri kelonggaran mau gimana? Mau sendiri, ukuran sendiri yang dibuat atau partnernya? Oke. Pola sendiri ya. Oke, boleh ya. Jadi silahkan adik-adik boleh mengukurnya ya partneran, tapi silahkan yang dibuat polanya pola sendiri-sendiri gitu ya, biar lebih mantep ya. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk tugas? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih ya untuk hari ini ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Mari berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Demikian deskripsi singkat serta video pembelajaran dari mata kuliah Busana Daerah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Busana Daerah di program studi Sarjana Terapan Tata Busana Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia, teman sejawat, dan mahasiswa dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.